Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan perangkat lunak, teknologi informasi dan komunikasi terkini. Kelompok ini terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama Muhammad Torik, saya sendiri. Yang kedua Muhammad Andrianto. Yang ketiga Hari Akbar. Yang keempat Mardiana Hidayat. Yang kelima Raffi Febian. Perkembangan perangkat lunak. Yang pertama, pemanfaatan aljabar boolean yaitu satu dan 0 atau bilangan biner. Yang kedua, pengelompokan bit, nibble 4 bit, byte 8 bit, word 16 bit, double word 32 bit. Yang ketiga, lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Perkembangan perangkat lunak ini diawali dari pemanfaatan aljabar boolean yang direpresentasikan dalam bentuk biner digit atau bit, yaitu bilangan satu dan 0. Pada masa awal, pengolahan data dalam bentuk bit ini sangat menyulitkan sehingga manusia mengelompokkan ini menjadi bit, nibble, byte, word, hingga double word. Kelompok bit ini kemudian disusun menjadi instruksi penyimpanan atau sebagai transfer hingga operasi aritmatika. Dari sinilah muncul bahasa assembly, yaitu bahasa tingkat rendah yang digunakan untuk menginstruksikan komputer secara langsung. Bahasa assembly masih sangat sulit dipahami manusia, sehingga kemudian muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih mendekati bahasa manusia seperti BASIC, Pascal, COBOL, dan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi Febian. Jenis perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama yaitu sistem operasi, yang kedua yaitu perangkat lunak, yang ketiga program aplikasi. Pembagian ini memudahkan kita untuk memahami fungsi masing-masing dan bagaimana ketiganya saling terhubung dalam satu ekosistem teknologi. Sistem Sistem operasi. Pengertian sistem operasi yaitu perangkat lunak utama yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh proses dalam komputer atau perangkat digital OS, menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras seperti hardware. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa menjalankan aplikasi apapun. Fungsi utama sistem operasi yaitu yang pertama ada mengatur media input. OS atau operating system mengelola seluruh perangkat input menjadi seperti keyboard, mouse, scanner, kamera, dan touchscreen. Lalu ada proses. Proses yaitu OS memastikan setiap program yang berjalan mendapat giliran mengakses CPU atau prosesor, misalnya membuka browser sambil memutar musik. Yang ketiga yaitu ada output. OS menentukan bagaimana data ditampilkan melalui monitor, speaker, printer, dan perangkat keluaran lainnya. Lalu ada mengatur memori atau memory management. OS membagikan RAM untuk setiap aplikasi agar semuanya dapat berjalan dengan stabil dan tidak saling bertabrakan. Yang terakhir yaitu ada penjadwalan proses atau proses scheduling. OS mengatur aplikasi mana yang diprioritaskan, aplikasi mana yang ditunda, dan kapan CPU digunakan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Andrianto. Itu ada perangkat lunak bahasa. Perangkat lunak bahasa adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi atau algoritma yang dibuat manusia menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Seperti contohnya itu bahasa biner. Lalu ada beberapa macam-macam bahasa perangkat lunak. Ada tiga, yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa yang paling dekat dengan bahasa mesin, atau biasa disebut dengan assemble language. Ciri-cirinya mirip dengan kode mesin yang sulit dipahami manusia. Bahasa ini banyak digunakan untuk sistem operasi atau driver perangkat keras atau microcontroller. Lalu yang kedua ada bahasa tingkat menengah. Bahasa ini berada di antara bahasa rendah dan bahasa tinggi. Contohnya, contoh filenya itu Fortran atau Formula Translator.
Ciri-cirinya lebih mudah daripada assembly, yaitu bahasa tingkat rendah. Terus masih dekat dengan hardware, cocok untuk komputasi ilmiah atau matematika. Fortran digunakan untuk perhitungan numerik, ilmu fisika, atau teknik. Lalu yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini adalah bahasa yang paling mudah dipahami manusia karena sudah mendekati bahasa sehari-hari. Contohnya yaitu Basic, COBOL, atau Pascal. Ciri-cirinya itu tidak perlu paham hardware secara detail, lalu banyak digunakan dalam pendidikan dan industri. Contoh bahasanya yaitu bahasa Python, Java, JavaScript, dan bahasa C. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hari Akbar Nur Adha. C. Program aplikasi. Program aplikasi ini ada 6 jenis macam-macamnya. Yang pertama namanya word processing atau pengolah kata. Pengolah kata pengolah kata adalah kata yang digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen teks. Contohnya ada WordStar, WordPerfect, Winter, dan Microsoft Word. Yang kedua, program database. Program database adalah program database digunakan untuk merancang, menyimpan, dan mengolah data. Contohnya Microsoft Access, SQL Server, MySQL, dan Oracle. Yang ketiga, program spreadsheet. Program spreadsheet digunakan untuk menghitung, mencatat keuangan, dan melakukan pemodelan numerik. Contohnya Lotus 123, Microsoft Excel, dan Quadro. Yang keempat, program CAD atau Computer Aided Design. CAD digunakan untuk desain grafis teknis dan kreatif. Yang contohnya ada AutoCAD, CorelDRAW, dan Adobe Photoshop. Yang kelima, program layout artikel atau publisher. Aplikasi layout digunakan untuk membuat tata letak dokumen publikasi. Contohnya PageMaker, Ventura, dan Publisher. Yang keenam ada aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia dapat memproses teks, gambar, suara, dan video. Format multimedia yang umum termasuk MIDI, MP3, MPEG, AVI, dan QuickTime. Next. D. Fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau perintah yang memungkinkan komputer melakukan berbagai aktivitas seperti menghitung, menggambar, menyimpan data, menampilkan informasi, hingga menghasilkan suara dan video. Software menjadi otak yang menggerakkan seluruh perangkat keras. Selanjutnya akan dibaca oleh Mardiana Hidayat. Untuk kesimpulan yaitu berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan perangkat lunak, dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak merupakan komponen inti yang memungkinkan komputer dan perangkat digital menjalankan fungsinya. Perangkat lunak berkembang mulai dari bahasa mesin berbasis bit hingga bahasa pemrograman tingkat tinggi dan lebih mudah dipahami manusia. Klasifikasi perangkat lunak terdiri atas perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan perangkat keras, pengelolaan data, serta penyediaan layanan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, pengembangan teknologi dan transformasi digital menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang TIK. Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan digital sangat pesat membutuhkan jutaan talenta digital agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan society
5.0. Dan untuk penutup presentasi ini, yaitu demikian pembahasan mengenai perkembangan perangkat lunak, jenis-jenisnya, serta perannya dan akselerasi transformasi digital. Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana perangkat lunak bekerja dan mengapa keterampilan digital sangat penting di era modern. Semoga penjelasan ini dapat menjadi referensi dan dasar wawasan bagi mahasiswa dalam mempelajari bidang teknologi informasi dan komunikasi secara lebih mendalam. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada salah-salah kata atau presentasi yang kurang baik, lebih baik mencari sendiri karena kita belajar sendiri itu lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.